anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk pada pembelajaran yang kedua, tema 1 diriku, subtema 1 pembelajaran yang kedua di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, anak-anak. Coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada Pak Guru dan anak-anak yang terdiri dari 2 baris putra dan putri. Mereka sedang melakukan gerakan lokomotor. Nah, apa itu gerakan lokomotor? Ada yang tahu? Gerakan lokomotor juga disebut dengan gerak berpindah tempat, anak-anak. Jadi, gerak lokomotor itu contohnya seperti berjalan, berlari, meloncat, dan melompat. Itu adalah gerak lokomotor yang artinya berpindah tempat. Nah, jadi di gambar ini Pak Guru menyuruh anak-anak berpindah tempat dan berjalan, ya kan? Nah, setelah itu anak-anak kembali ke dalam kelas. Nah, di sini Siti sedang bermain dengan teman-teman barunya. Mereka akan bermain cerita teman. Mereka mengikuti aba-aba dari Siti. Nah, Siti memindahkan sapu tangan berkeliling. Sapu tangan berhenti pada Udin. Nah, Udin akhirnya harus memperkenalkan teman yang ada di sebelahnya. Artinya Udin menceritakan teman yang ada di sebelahnya. Seperti itu ya permainannya ya. Nah, anak-anak, karena pada saat sekarang ini kita belajar secara virtual atau daring, maka kalian akan mendengarkan cerita dari Bu Yesi, yaitu cerita tentang kisah persahabatan. Nah, di sini ada judul cerita yang akan Bu Yesi bacakan itu atau Bu Yesi ceritakan itu tentang tupai dan ikan gabus. Nah, jadi pada zaman dahulu kala hiduplah 2 sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Singkat cerita, suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemani sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si gabus dengan nada lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dulu, agar kalau kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar si ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak ingin makan. Rasanya semua makanan tidak enak di mulutku tupai," ucap ikan sambil menolak disuapi oleh si tupai. "Apakah kau ingin makan makanan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarinya untukmu."
tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" kata si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain bersama lagi," jawab si tupai dengan meyakinkan. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," jawab si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget dan terperanjat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar serta mengerikan pula. Dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi, si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Nah, si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati ikan hiu. Dan pada akhirnya, si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide dan rencananya. Hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang menjorok ke arah laut, dan aksinya si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. "Dengan cara ini, aku dapat bertahan hidup di laut lepas," pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak laut itu sangat besar, sehingga tak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu untuk diberikannya kepada sahabatnya, si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus. Cepatlah kau makan sahabatku," kata si tupai pada ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya, lalu ia pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi. Setelah si gabus memakan hati ikan hiu itu, si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. "Tupai sahabatku, terima kasih oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai," seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu, si tupai pun ikut turut senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapat kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh kedamaian. Nah, begitulah cerita yang ibu ceritakan untuk anak-anak tentang kisah persahabatan. Jadi memang kalau berteman, kita harus hidup yang rukun. Jika teman mendapat kesulitan atau kesusahan, kita harus membantu. Nah, kita harus membantu teman kita semaksimal mungkin, apalagi kalau misalnya teman kita sedang sakit. Kita harus menjenguknya. Kita datang ke rumahnya, membawakan beberapa buah atau beberapa makanan yang ia sukai supaya ia semangat untuk sembuh. Ya begitu ya anak-anak ya. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Hari ini ibu tidak memberikan tugas untuk anak-anak. Kita hari ini sudah belajar tentang gerakan lokomotor dan kita juga sudah bercerita tentang kisah persahabatan. Dan memang
dalam persahabatan itu kita harus tetap rukun dan saling menerima sahabat kita dengan apa adanya, sehingga kita dapat menerima teman kita dalam suka dan duka. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, belajar kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutupnya dengan doa Salam Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam video-video pembelajaran selanjutnya dan dalam kegiatan pertemuan kita secara virtual. Nah, anak-anak, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.